Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia. Dan seperti biasa Sapa Jateng tentunya akan mengangkat tema-tema yang menjadi perhatian publik. Dan kali ini salah satu tema yang kita angkat adalah program unggulan yang ada di kota Semarang. Pastinya pemirsa kemarin sempat bertanya-tanya ini program unggulan yang 25 juta per RT ini gimana? Nah daripada Anda bertanya-tanya langsung saja kita kupas dengan orang nomor 1 di kota Semarang. Beliau adalah Ibu Wali Kota, Ibu Agustin. Apa kabar nih Bu? Kabar baik. Alhamdulillah fresh ini ya Bu ya di tengah kesibukan ini. Alhamdulillah pokoknya bisa touch up dikit, touch up lipstick. glowing kayak gitu. Habis mandi. Ini terkait dengan yang glowing nih Bu Agustin. Ini kan pemirsa sekalian kemarin-kemarin tuh sudah banyak yang DM, banyak yang penasaran dengan program unggulan dari Kota Semarang. Ini program yang glowing ini kan yang 25 juta per RT. Ini program ini sebenarnya tujuannya apa sih Bu? 25 juta per RT per tahun. Yang pertama dulu dibuat oleh tim itu untuk menjawab tantangan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Awalnya kita berpikir bahwa dengan 25 juta di tiap-tiap RT yang dibelanjakan dari dan untuk warga RT itu nantinya akan menambah perputaran uang. Bisa untuk usaha, bisa untuk macam-macam. Nah, lalu setelah kita terpilih menjadi wali kota, masuklah kita pada fase di mana ada peraturan pemerintah apa dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Okay. Maka kemudian keluarlah perwal yang cukup lama karena debat antara tim dengan bagian hukum, tim dengan inspektorat. Seru deh. Godoknya ini agak lama ya Bu ya? Rame, maunya ini, nggak bisa ini, masyarakat maunya ini. Karena kita kan sudah mengambil berbagai macam pendapat dari para ketua RT, sampling, maunya apa, dipakai apa, itu supaya nggak jauh-jauh dari harapan masyarakat. Nah, keluarlah sekarang ini maksimal bisa saya tanda tangani itu bahwa 25 juta per RT per tahun bisa digunakan untuk acara pentas seni 17-an. Bentar lagi nih. Ya, maka mudah-mudahan ini bisa kita gelontorkan ya akhir Juli sampai dengan awal Agustus. Dan duitnya langsung turun 25 juta. Ke rekening? Ya, tidak diacar-acar Mbak, nggak termin gitu, nggak. Langsung nih. Mulai bulan Mei saya sudah memantau kas daerah tidak boleh kurang. Maka dilakukan berbagai macam cara, meningkatkan PAD dan lain sebagainya sehingga kita bisa memenuhi 25 juta per RT. Itu jumlahnya hampir 300 miliar. Luar biasa ya Bu. Ya, hampir 300 miliar. Membayangkan 300 miliar melakukan intervensi di titik yang paling rendah masyarakat kita. Misalnya mau buat tumpeng untuk 17-an, itu ya beras, telur, sayur, santan dan lain sebagainya, belilah di toko-toko di sekitar. Nggak usah beli ke toko yang jauh, nggak usah ngulik murah, bukan duit kita juga kan, ini duit yang dipertanggungjawabkan dari pemerintah kota untuk masyarakat. Berarti ini juga membangkitkan perekonomian di sekitar. Betul, itu sebenarnya usul yang paling penting. Terus kemudian yang kedua, kita juga punya program khusus untuk pengentasan kemiskinan ini yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, yaitu pilah sampah. Pilah sampah. Ya, jadi kalau ada pembiayaan dari pilah sampah atau proses sampah atau pengangkutan sampah yang tidak bisa dibiayai karena mungkin middleman-nya itu lebih banyak, ya bisa diambilkan dari situ. Jadi nggak ada lagi cerita orang nggak berani keluar rumah karena malu, nggak pernah iuran. Karena sudah disiapkan anggaran 25 juta per RT per tahun. RT itu. Kemudian bisa nggak Bu digunakan untuk bayar petugas pelatih senam yang akan digunakan untuk melatih ibu-ibu kan suka nih, line dance gitu-gitu kan. Boleh saja, yang penting satu, bahwa proses untuk penganggaran itu dilakukan atas rembuk warga. Jadi warga rembukan dulu selama 1 tahun mau ngapain. Yang ini beruntung nih,
Karena kan hanya berapa bulan terakhir nih. Mungkin Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan kan. Jadi kegiatannya bisa banyak dengan uang 25 juta utuh. Nggak dikurangin. Nah, nanti pada tahun depan sama untuk proses mengajukan rapat RT dulu nih. Berarti mekanismenya rapat RT dulu, rembuk warga gitu ya Bu rapat ya? RT, kemudian jadi berita acara bahwa setahun kami akan begini, begitu, perkiraannya duitnya sekian gitu. Ya hanya perkiraan aja, tapi kan acaranya sudah disetujui oleh seluruh warga RT. Kita membangun aplikasi yang mudah, sehingga ketua sekretaris RT itu bisa melihat lewat handphone masing-masing. Digitalisasi nih sekarang. Ya, jadi mereka mungkin mengatakan bahwa kami sudah rapat, ini berita acaranya, foto, scan, kirim, terus yang kita putuskan pada tahun ini 25 juta itu untuk ini, foto, scan, jebret gitu, sudah masuk ke nanti ke aplikasinya itu ya? Iya, dan masing-masing tuh dalam satu kelurahan dia di RW mana, dia RT berapa, nanti akan ketahuan. Oh, si RT 23 belum ngajuin nih sampai batas waktunya. Kenapa? Oh, rupanya ini kompleknya orang berada semua. Jadi katakanlah mereka, oh kasihan udahlah biar nggak usah diambil. Boleh aja. Oh, boleh? Boleh. Nggak eman-eman ya Bu ya? Ya, kalau kita eman-eman ya, apapun kan itu bisa. Bu, berarti ini warga juga diajarin untuk budgeting juga ini ya. Ya. Mungkin yang kalau yang terbiasa budgeting nggak masalah, ini juga Sederhana edukasi juga sekali ya. kok. Mereka Ya. Budgeting untuk 1 tahun misalkan seperti itu dengan program-program yang disusun oleh warga Ya. dari Rembuk itu. Selain budgeting, itu Rembuk warga membiasakan diri sampai pada sebuah keputusan. Jadi nggak cuma rembuk kan biasanya suka karu-karuan itu, tapi harus mengerucut sampai pada titik menggunakan 25 juta saja. Kalau diikuti kan pasti ibu-ibu PKK mau sendiri, Betul. bapak-bapak mau sendiri, Karang Taruna mau sendiri, anak kecil-kecilnya mau sendiri. Ada yang bilang, oh ini CCTV-nya rusak, harus di ini bla 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 kan. Panjang ya Bu? Panjang, tapi bagaimana caranya rembukan ya, karena ada batas waktunya sampai tanggal ini orang harus RT harus sudah mengajukan anggaran. Iya, berarti diawali dengan musyawarah mufakat, Ya. begitu sesuai sudah ketemu langsung diajukan, karena ada deadline-nya ini ya Bu ya. Ada deadline-nya. Nah itu dia, mungkin sekarang yang sebelumnya kan tanya-tanya. Terus yang pada seru pengurus. nih ya, Apa nih Bu? kita ini didukung sama Bank Jateng. Wah ini iklan nih ya. Karena ketika kita punya kesulitan, uang kan harus turun ke RT. Kalau ke kelurahan repot kan, Iya, nanti orang mencairkan dan tunai, iya. kecopetan lah, Riskan. mampir ngopi lah, kurang lah, nanti jadi riuh rendah. Jadi uang itu diturunkan langsung ditransfer ke rekening RT. Nah siapa yang buka rekening RT ini? Harus verifikasi dulu SK terbaru nih. Mungkin ketuanya udah meninggal, sekretarisnya pindah Iya, rumah lah, iya. ini itu. Nah, ini harus verifikasi baru. Ini pada bulan-bulan ini nih. Nanti sampai dengan batasnya akhir Juli. Terus Bank Jateng menawarkan membuka rekening dengan 0 rupiah. Oh, biasanya kan ada awal gitu ya Bu ya, Iya, biasanya kan ada nominal 500 gitu ribu ya. Iya. atau 250 ribu, ini 0 rupiah. Oke, luar biasa. Jadi niat kita untuk mempermudah segala sesuatu dan mengamankan proses pencairan ini banyak mendapatkan dukungan. Supportnya banyak karena ini juga pemirsa sekalian antusias terkait Iya. dengan masih 25 juta per RT. Per Ini yang RT. masih glowingnya nih Bu Agustin, kita Senang akan bahas loh masyarakat, usai bener jeda. tuh. Ini apalagi Iya. 17 Agustus, wah kita mau bikin Nah, pentas itu seni dia. nih, oh mau lomba Lomba-lombanya nih. ya, Bu, ya. Hadiahnya semuanya dari situ. Lebih semangat lagi nih. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Oke. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita lanjutkan membahas yang glowing terkait dengan program unggulan di Kota Semarang, 25 juta rupiah per RT. Nah, Bu Agustin tadi sudah disampaikan bahwa nanti untuk pencairan itu yang ambil adalah Ketua RT dan
sekretarisnya gitu ya. Tidak boleh kalau ketua RT aja Ya, ketua gitu. sekretaris atau ketua bendahara. Oh, oke. Pokoknya yang masang rekening dan bukan hanya satu tapi dua. Oh, dua, oke. Jadi ini kan nanti masyarakat juga paham sebenarnya seperti ini loh. Kan ada juga pengurus yang bilang dideklar aja biar tidak ada dikiranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti yang kalau ini nanti ada evaluasinya nggak, Bu? Ada tentu, karena ini yang pertama konsep idealnya tertuang dalam sebuah juklak-juknis dan kemudian dilakukan oleh tim sehingga kemungkinan akan ada beda persepsi masing-masing. Karenanya juga dibentuk tim evaluasi, tim pengawas dari setiap tahapan dan kemudian kita juga berencana untuk menggandeng teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, bahkan mungkin dari teman-teman Forkompimda secara keseluruhan untuk dapat membantu mengedukasi supaya masyarakat ya tahulah, paham bahwa oh ini adalah sesuatu yang digunakan untuk kebersamaan dari pemerintah kota untuk seluruh warga. Dan tentu nanti di akhir tahun kita akan minta feeding dari seluruh pihak apa sih yang kurang sehingga di tahun 2026 bisa menjadi semakin baik lagi. Oke, ini salah satu bentuk Semarang bergerak bersama Iya, itu ya Bu Agustin. betul. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bu Agustin ini mencetuskan anggaran ini? Ini kan juga tidak bisa dikesampingkan apabila yang tadi kemarin waktu kampanye ini yang menjadi gongnya itu ya Bu Agustin. Betul. Ini gimana nih Bu? Yang pertama tentu ketika membuat misi visi itu kita mencari tahu kota Semarang ini masalahnya apa. Sebenarnya Semarang sudah hebat. Iya. Nah, tapi kita harus membuatnya semakin hebat. Yang kurang dari keseluruhan itu adalah pemerataan akses anggaran. Nah, terus kita mencoba mempelajari kota Magelang waktu itu. Oke. Oh dia ada juga, terus kemudian DKI Jakarta ada juga. Sekilas kita lihat begini begitu bisa nggak ya kota Semarang? Kita berbincang-bincang dengan berbagai macam ahli hukum, semestinya bisa. Karena RT adalah lembaga representasi pemerintah. Betul, Oh betul. bisa. Dan di kota Semarang ini sebelumnya sudah ada honor untuk ketua dan sekretaris RT. Iya. Nah, ketika kita launching itu jebret para pengurus RT mengatakan bahwa honornya nggak boleh hilang. Oh baiklah tentu karena honor itu adalah bagian dari pemberian kontraprestasi yang diberikan pemerintah untuk kerja-kerja teman-teman di tingkat RT yang memfeeding data. Iya. Data kemiskinan, data anak sekolah, data stunting, data macam-macam itu dimintanya di Lengkap RT. dari situ ya. Dan mereka ini berarti melakukan kerja-kerja pemerintah daerah. Kalau mereka mendapatkan honor itu sudah oke. Apresiasi Ada ya, output Bu. ya, itu sudah sesuai dengan nah mereka ketakut kalau biaya operasionalnya turun, honornya hilang. Oh enggak. Takutnya kecokot gitu ya Bu ya. Iya, atau honornya adalah bagian dari 25 juta itu tidak. Karena 25 juta itu diukur adalah untuk mendinamisasi perekonomian. Oke, Kalau oke. kurang dari itu nggak bisa. Nggak bisa. Lebih dari itu bisa. Bisa. Tapi kekuatan anggaran fiskal kita kan nggak memenuhi nanti. Maka sudahlah ditetapkan 25 juta. Nah, kelesuan perekonomian yang terjadi itu membuat kita semakin eager untuk oh iya benar ini udah benar, sudah benar. Hanya penggunaannya harus di situ. RT ya. Iya, RT atau RW atau kelurahan. Paling enggak lingkupnya itu satu kelurahan. Ini bisa untuk mendinamisasi kegiatan perekonomian. Beli telur di tetangga yang Iya. jualan kios, terus beli sayur misalnya mau bikin Tumpengan. urap, mau bikin tumpeng, beras di sini aja. Karena ini uang bersama, maka tidak perlu kita berpikir bahwa oh kemahalan selisih 1.000, 2.000 nggak apa-apa. Karena itu adalah perputaran ekonomi yang sangat penting. Dibayangkan bahwa selama 5 tahun akan ada 25 juta per RT, berarti ada 125 juta selama 5 tahun Selama yang 5 tahun. berputar.
luar biasa sekali. Berarti ini yang menyebabkan Bu Agustin setidaknya 300 miliar ini lebih baik dibagikan pada Iya. masyarakat dibandingkan dengan membuat misalkan bangunan atau gedung atau apa gitu ya Bu ya. Kalau mau populer, terkenal, monumental gitu, saya Fenomenal membuat gitu. perpustakaan terbesar yang melebihi perpustakaan nasional di sini. Pakai 300 miliar 300 miliar. setahun bisa. Monumental, gede, dan itu mungkin juga memberi kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Tapi pilihan kita tidak di situ. Langsung Karena itu ke- rawan terhadap korupsi, Betul. rawan terhadap berbagai macam kekurangan dan kekeliruan spek dan lain sebagainya. rawan terhadap Vivi juga ya Bu ya. Iya, dan kita memilih untuk hari ini tantangan kita adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang itu juga berarti proses untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, terkait dengan mengurangi angka kemiskinan, salah satu yang ada di Kota Semarang ini adalah Semarang kan zero stunting ya Bu ya. Betul. Nah, upaya yang dilakukan oleh Bu Agustin ini kan pasti masih terkait ya Bu ya. Untuk mempertahankan agar Semarang ini tetap zero stunting, ini bagaimana upayanya Bu? Menuju zero, Yes. belum zero, masih ada yang stunting. Stunting masalahnya sangat kompleks. Baru saja kita diskusi seminar dengan Tanoto Foundation menemukan formula penyebab tertinggi dari stunting di Kota Semarang ini adalah pola asuh orang tua. Makanan yang diasupkan kepada anak-anak ini kurang bergizi sehingga anak-anak menjadi stunting. Kurang bergizinya itu ada beberapa faktor. Ada yang memang karena ya bisanya beli itu, ya, makan nasi, Kemampuannya lauk, mungkin, indomie misalnya, kemampuannya hanya seperti itu. Yang begini ini kemudian diintervensi melalui berbagai macam volunteer yang ada di tingkat masyarakat. Bisa posyandu, bisa kadang pengurus RT itu sudah sangat aware. Ini bayinya si ibu A itu tuh lingkar badannya kurang. Dia pertumbuhannya pendek, kilogram timbangannya itu tidak seperti bayi yang lain. Ini concern, pasti dikasih makanan tambahan macam-macam. Nah, kalau yang begitu-begitu itu malah justru terpelihara dengan baik, terawasi dengan baik. Pola asuh yang berat untuk dirubah adalah secara ekonomi cukup, tapi dia membiarkan anak-anaknya ini makan semaunya, yang gampang, yang mudah, junk food, tanpa pendidikan bahwa sayur itu membantu digest, atau mungkin makanan yang dimasak masih Kurang variatif ya Bu, itu tuh kurang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ini pola asuh ini yang justru sulit membuat kita sampai Berubah ke zero. ya, Bu, ya. Iya. Ya, sulit. Oke, berarti nanti kita akan bahas terkait dengan program-program unggulan di Kota Semarang lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Oke. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Bu Agustin, tadi ini ya memang semangatnya itu kalau bahas terkait dengan program unggulan di Kota Semarang itu nggak ada habisnya. Iya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan Bu Agustin terkait dengan anggaran 25 juta per RT. Kemudian terkait dengan yang tadi disampaikan juga stunting yang menuju zero stunting. Ini yang mau ditanyakan pemirsa sekalian, kan banyak yang DM juga ini terkait dengan UMKM di Kota Semarang. Jadi Pemkot ini hadir untuk merangkul UMKM di Kota Semarang. Ini bagaimana nih Bu prosesnya? Nomor 1, kemarin kita kedatangan Pak Menko Kesejahteraan Masyarakat. Perintahnya adalah membuat bazar dan orang jualan UMKM itu merata, siap. Akhirnya kemarin kita perubahan anggaran, setiap kecamatan mungkin nanti akan ada sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali nanti ditata. Yang penting anggarannya ada. Ya untuk membuka lapak. Sehingga pada saat itu masyarakat boleh punya keinginan apapun untuk jualan.
ini juga sama Mbak. Ini mendinamisasi perputaran ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin cepat. Dan kita akan membuat roadmap UMKM. Jadi gini, kita akan melatih mendatangkan misalnya chef dari dalam hotel atau ahli-ahli pembuat roti dari berbagai macam toko roti yang the bestnya di kota Semarang ini untuk membuat kue yang bisa diadopt. Kita juga kepingin bekerja sama, bisa nggak ya toko-toko roti ini nggak usah produksi sendiri, roti-roti tertentu itu nanti support. Yang penting kan kualitasnya harus dikurasi. Oh iya betul. Nah kita juga akan mendidik ahli kurator. Akan datangkan dari teman-teman dari pusat, dari nasional. Sehingga nggak lagi putus Mbak. Ada pelatihan, ada yang memasak, ada yang mengkurasi, namun ada yang menerima. Juga. Nah, konsumsi Kota Semarang tentang makanan kecil itu tinggi sekali. Nah ini pasar. Nah kalau ini bisa diselesaikan, toko-toko roti nggak usah terlalu sibuk dengan dapurnya, belilah karena ini kualitasnya masuk. Tentu juga harus dihitung harganya masuk. Itu rencana kita. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan, tahun 2026 ini clear, percobaan tahun 2027 kita sudah menghasilkan kerjasama toko roti dengan UMKM kita. Wah kalau ini sudah luar biasa nih ya Bu iya, ya. tapi ide ini baru rencana. Mudah-mudahan ya, sedikit demi sedikit di perubahan anggaran ini baru kita coba. Nanti untuk kurasinya baru tahun depan, dan sertifikasi tentu segala macam sertifikasi untuk bisa produknya itu masuk ke toko roti masuk itu dalam juga, kualitasnya itu ya Bu ya. Iya. Oke Bu Begitulah Agustin, kira-kira. ini luar biasa sekali ini terkait dengan ide Bu Agustin ini. Kemudian ini ada pertanyaan terkait dengan TPA Jatibarang. Waduh, ini, itu Bu. ya, Ini Mbak. kan lagi rame nih ya Bu ya. Waduh itu Mbak ya, aduh. Gimana itu Bu Agustin? Waduh, aku tuh sedih ya kalau lihat TPA ini. TPA kita itu udah penuh. Sampai kemudian kita kemarin minta usulan kepada teman-teman di pusat untuk dana pembelian tanah tambahan. Nah, udah nih tanah tambahan. Juga sekalian ketika kita mau masuk dalam skema pembangunan TPA Jatibarang yang pengelolaannya itu dengan teknologi tinggi, itu harus ada ketersediaan lahan. Betul. Udah ini dari uang pengganti jalan tol Semarang Demak kita dialihkan situ. Ya kita suratkan ke sana untuk beli tanah di sebelahnya Jatibarang. Sudah oke. Nah problematika kita adalah Mbak, kebak ini penuh dan sudah beberapa kali terbakar. Dulu pernah ada produksi untuk gas metan. Iya, betul. Kerjasama dengan PLN. Tapi ternyata ketika berjalan jumlahnya tidak memenuhi batas ekonomi. Jadi PLN-nya nggak mau, putus kontrak kita. Tapi gas metannya masih ada. Jadi ya, Bu? Waduh, nggak semua mana-mana Mbak, ngeri. Kalau panas jedit sedikit aja, bul. Kebakaran. Tahun kemarin kan berapa kali Bu? Beberapa kali kan kebakaran. Ngeri deh pokoknya. Ngeri, maka ini kita harus segera urai. Kita di perubahan anggaran ini sudah menyiapkan plastik skema. Tapi kan itu bentuknya gini. Maka kapan nanti kalau kita sudah agak lega, kita akan gotong royong seluruh unsur nyurung itu gundukan ke arah tanah yang baru. Kan itu juga ada celungnya gini. Terus minta kepada BBWS, mudah-mudahan ini BBWS juga nonton, ada yang nonton Kompas nih, mau menyumbangkan lumpurnya untuk ditutup. Karena open dumping sudah nggak mungkin lagi. Bukan karena pemerintah melarang, tetapi kita juga tahu bahwa open dumping ini sangat berbahaya untuk warga Kota Semarang. Panas dikit langsung gitu. Iya, kita juga berusaha masuk skema penanganan pengolahan sampah dengan menjadi energi listrik. Yang mohon doa seluruh komponen masyarakat supaya ini akan selesai di prosesnya di tahun 2025 sehingga 2026 sudah mulai pembangunan dan masalah sampah TPA Jatibarang sudah sedikit demi sedikit teratasi. Alhamdulillah. Bu Agustin sebenarnya masih banyak nih hal-hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi ya karena durasi ya Bu Agustin, tapi nggak apa-apa. Mungkin next time kita akan bahas lagi. I will, dan aku senang karena
media itu bisa menjadi saluran informasi. Kita melakukan banyak hal, nggak ada kabarnya kepada masyarakat kalau media tidak memberitakan. Makasih Bu Agustin. Sama-sama. Mungkin Bu Agustin ada pesan buat pemirsa sekalian, warga Kota Semarang. Warga Kota Semarang, ya saya senang karena Kompas ini bersama-sama dengan kita. Ini adalah iklan gratis bagi Pemkot untuk sosialisasi tentang berbagai macam hal yang akan kita lakukan. Yuk semangat supaya Semarang menjadi semakin hebat. Luar biasa sekali. Ya. Terima kasih Bu Agustin atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Amin, amin. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.